Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, salam sehat untuk kita semua. Bahagia menjumpai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian melewati layanan renungan harian Majelis Resort GKE Pulang Pisau bersama saya Pendeta Gadis Miati. Adapun firman Tuhan pada saat ini yaitu dari Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Kami mengambil tema dengan tema menemukan makna hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada cerita dari misionaris yang sudah tua di mana ia menceritakan pengalamannya ketika masa mudanya. Ia mencoba mencari makna hidupnya dengan caranya sendiri melakukan perjalanan mengembara ke berbagai negara. Tetapi akhirnya Tuhan sendirilah yang datang kepadanya. Dan ia pada akhirnya menemukan makna hidupnya ketika dikatakan bagaimana jiwanya boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya bagaimana kehidupan yaitu yang dijalani olehnya ketika berjalan bersama dalam kehendak Allah, maka disitulah ia menemui makna hidupnya sehingga akhirnya ia menjadi seorang misionaris. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melewati kitab Pengkhotbah ini merupakan suatu ajakan bagi kita ya, untuk bagaimana kita merenung perjalanan kehidupan kita dengan merenungkannya, merefleksikannya, kemudian akhirnya kita diajak untuk menemukan makna hidup kita. Di mana dimulai dikatakan yaitu dengan mengamati atau memulai dengan melihat bagaimana keberadaan kehidupan manusia ini, di mana masing-masing manusia ini yaitu dalam jerih lelah kita. Kita mulai bangun di pagi hari, kita bekerja, kita mengeluarkan waktu, tenaga, materi kita, tapi toh pada akhirnya di mana kita, kalau bagi yang PNS akhirnya menjadi pensiun, bagi yang pengusaha pada akhirnya nanti ia tidak mampu melakukan pekerjaannya, atau toh pada akhirnya di mana kita tidak bisa menikmati hasil pekerjaan kita, karena pada akhirnya kita akan mengalami kematian. Oleh karena itu maka dikatakan segala sesuatunya menjadi sia-sia. Bahkan juga ketika kita mengalami kematian, kenangan pun tidak ada yang diingat oleh orang lain terhadap kita. Iya, memang kenangan kita selama hidup itu biasanya diingat oleh anak cucu kita. Tapi setelah keturunan selanjutnya, paling-paling ketika nama kita disebutkan, barulah diingat nama kita. Sehingga dikatakan pada akhirnya akan menjadi sia-sia. Begitu juga misalnya ketika seseorang mengamati bagaimana alam semesta ini yang selalu yaitu di mana dikatakan matahari, dikatakan bagaimana angin, sungai, dikatakan bagaimana mereka melakukan fungsinya sebagaimana mestinya, tetapi pada akhirnya toh seperti fungsi rutinitas belaka yang dilakukan, karena pada akhirnya setiap pagi ketika kita bangun di pagi hari melihat terbitnya matahari kemudian terbenam, begitulah seterusnya, sehingga dikatakan akhirnya itu akan menjemukkan bagi kita ketika kita mengamatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Apakah nas kita ini mengajak kita untuk pesimis? Karena kita menganggap apa yang kita lakukan menjadi sia-sia, menjadi tidak berarti. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, justru ketika kita memulai memahami segala sesuatu yang kita lakukan akan menjadi sia-sia, segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan menjemukkan sehingga akhirnya menjadi sia-sia. Nah, melewati itu justru mengajak kita untuk merenung, untuk merefleksi bagaimana kehidupan kita, supaya kehidupan kita itu menjadi bermakna, supaya yang dimana kita maknai yang sia-sia itu akhirnya tidak menjadi sia-sia lagi. Bapak Ibu saudara-saudara kasih yang dikasihi oleh Kristus, seperti hanya sang misionaris tua tadi, di mana ketika ia berjalan bersama dengan Tuhan, akhirnya ia menemukan makna hidupnya. Begitu juga bagi kita, seperti akhir dari kitab Pengkhotbah ini. Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Bapak Ibu, ketika aktivitas yang kita lakukan, rutinitas yang kita lakukan kehidupan kita sehari-hari, di dalamnya kita menghadirkan Tuhan, dalamnya kita mengandalkan Tuhan, di dalamnya kita selalu mengundang kehadiran Tuhan untuk menyertai langkah kita, dan juga di dalamnya kita menunjukkan bagaimana ketaatan kita di dalam Tuhan, maka dengan sendirinya kita pun akhirnya bisa merasakan bahwa hidup kita akan bermakna di hadapan Tuhan. Sekecil apapun yang kita lakukan, itu akan tetap bermakna bagi sesama kita. Bahkan menebarkan senyum kita sekalipun, itu akan bermakna menghibur orang yang dalam keadaan cemas. Karena itu ada banyak hal yang kita lakukan, kita bisa menemukan makna kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah kekal yang kami kenal dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan Yesus yang membuat kami boleh menemukan makna hidup kami, sehingga hidup kami menjadi bermakna. Sehingga ketika kami bangun di pagi hari, kami pun juga boleh bangun mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kehadiran Tuhan menyertai kami di malam hari, menjaga melindungi kami sehingga boleh bangun pagi hari ini dengan kekuatan baru yang datangnya daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir dalam setiap aktivitas kami, profesi dan pekerjaan kami, dalam pendidikan anak cucu kami sekalian, bahkan juga dalam tumbuh kembang mereka, juga bagi para orang tua yang lanjut usia, dan juga bagi para bapak ibu saudara-saudari yang berbeban berat dengan berbagai pergumulan kehidupan, dan juga bagi yang mengalami kelemahan fisik, sakit penyakit yang diderita, bahkan juga bagi yang mengalami keletihan jiwa karena beratnya tekanan persoalan kehidupan ini. Biarlah masing-masing kami sekalian boleh menemukan Tuhan, dan biarlah masing-masing kami sekalian yang kami percaya Tuhan datang dan hadir dalam diri kami masing-masing, sehingga dengan itu pula lah akhirnya kami merasakan kehidupan kami semakin bermakna depan Tuhan, karena yang terpenting adalah kehadiran Tuhan. Itu yang senantiasa membuat kami selalu optimis apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Tapi bersama Tuhan, kami tetap merasakan bahwa kehidupan kami begitu indah, kehidupan berharga dalam Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami tubuh yang sehat, kuat, selalu semangat, rejeki, berkat, pengertian, hikmat yang datangnya daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus diberkatilah, yaitu jemaat GKE Tiberias Tanjung Taruna, baik itu bagi mereka yang sebagai MPH,
majelis jemaatnya Tuhan, maupun juga seluruh anggota majelis jemaatnya, para penetua diakon, demikian juga guru-guru sekolah minggu, dan semua orang yang mendukung pelayanan, bahkan seluruh anggota jemaat Tuhan. Biarlah masing-masing mereka Tuhan boleh merasakan bagaimana kiraan Tuhan yang luar biasa itu, memberikan kekuatan, semangat dalam pelayanan, dalam menjalani aktivitas, bahkan juga merasakan berkat Tuhan yang tak terhingga pula dalam kehidupan di tengah-tengah jemaat maupun juga bagi seluruh anggota jemaatnya. Terima kasih atas semuanya, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Beri kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat untuk kita semua.